Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang alat pembayaran. Yang pertama ada alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat yang menggunakan uang kartal, uang kertas, dan uang logam. Yang kedua ada sejarah uang. Sebelum ada uang, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu saling bertukar barang atau yang disebut dengan sistem barter. Dalam sistem barter ini terdapat suatu kesulitan, yaitu kesulitan untuk mempertemukan antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan menentukan ukuran perbandingan antar barang yang ditukarkan. Oleh karena itu, suatu negara ini menentukan penggunaan uang logam dan uang kertas itu sebagai alat tukar. Pengertian dari uang adalah alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang dan jasa. Adapun dengan fungsi-fungsi uang, fungsi-fungsi uang itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dari uang adalah sebagai alat tukar umum yang berfungsi untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung dengan berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa dan menentukan besarnya harga tersebut. Dan yang kedua ada fungsi turunan. Fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalnya seperti pembayaran pajak, iuran, dan sebagainya. Yang kedua sebagai pembayaran utang yang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban alat yang digunakan untuk membayar utang. Dan yang ketiga ada sebagai penimbun kekayaan. Adapun jenis-jenis uang yang dari bahan material seperti uang logam dan uang kertas, berdasarkan lembaga atau pembiayaannya itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu uang kertas dan uang girang. Dan berdasarkan nilainya ada uang bernilai penuh dan uang yang tidak bernilai penuh. Dan berdasarkan kawasan daerahnya, uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara tertentu, dan uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam suatu negara itu saja. Adapun syarat-syarat dari uang. Syarat-syarat uang yang pertama itu dapat digemari atau diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua, mudah disimpan atau dipindah tangankan. Yang ketiga, ada tahan lama dan tidak rusak. Yang keempat, dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Yang kelima, mempunyai nilai yang stabil atau tetap. Dan yang keenam, jumlahnya memenuhi kebutuhan. Adapun ciri khusus dari uang, yaitu setiap pecahan rupiah selain memiliki ciri umum juga memiliki ciri khusus, seperti pengaman yang terdapat pada desain uangnya, bahan dan teknik cetak, dan bersifat terbuka dan semi tertutup. Lalu ada permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah sejumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan. Masyarakat melakukan uang untuk memenuhi 3 kegiatan, yaitu yang pertama, permintaan untuk sebuah transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang seperti yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang atau ekspektasi. Lalu tinggi rendahnya tingkat harga. Lalu adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana uang. Dan yang terakhir, tingkat harga yang berlaku pada pasar. Dalam penawaran
Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah atau bank untuk yang dimiliki oleh masyarakat. Faktor-faktor dalam penawaran uang diantaranya itu adalah kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran untuk menekan tingkat inflasi atau kenaikan harga, dan untuk menambah jumlah uang yang beredar di negara. Lalu ada selera masyarakat dan tingkat suku bangsa. Yang terakhir ada sistem perbankan yang berlaku. Sekian presentasi tentang alat pembayaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.